kita mau belajar soal ziarah kubur. Iya. Tapi sebelum bicara soal ziarahnya, Abi, jenazah dikuburkan itu suatu keharusan. Adakah makna di balik perintah atau keharusan untuk menguburkan jenazah itu? Yang pertama, penghormatan pada manusia. Kalau dia tidak dikuburkan, itu dilecehkan, bisa diganggu oleh binatang, bisa ini penghormatan pada manusia. Karena itu semua yang dalam pandangan Islam, semua yang wafat harus dikuburkan dan dikuburkan di dalam tanah sedapat mungkin, dikembalikan ke asalnya, dia dari tanah dan akan dibangkitkan dari sana. Jadi dikubur di tanah, itu yang diajarkan Al-Quran, dan itu dulu yang yang diajarkan. Al-Quran mengatakan itu diajarkan oleh Allah melalui seekor burung gagak. Anak Adam, Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil. Dia menyesal. Dia lihat, aduh saudara saya begini, saya apakan ini. Tiba-tiba Tuhan mengutus 2 ekor burung gagak berkelahi, mati. Salah seorang, yang satunya lagi menggali tanah, baru dia kubur. Nah, terus kata Qabil yang membunuh, ini burung lebih pandai dari saya. Maka dia juga mulai saat itulah dikubur di tanah. Jadi itu riwayatnya. Nah itu begitu riwayatnya. Jadi, kalau soal ziarah, Abi, ziarah kubur? Soal ziarah itu begini. Yang pertama, kita punya kerinduan kepada yang meninggal. Maka perlu ada meeting point. Kita tidak tahu dia di mana. Dia ada di suatu alam barzakh. Kita tidak tahu persis di mana itu. Tapi kita jadikan kuburan itu sebagai tempat kita melakukan meeting point. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ke sana untuk mendoakannya. Di sini kita mau doakan. Sebenarnya bisa saja kita berdoa di rumah. Ya kan? Tetapi itu hati lebih mantap kalau ke sana. Nah, jadi kuburan itu lebih banyak sebenarnya tertuju pada manusia yang hidup daripada yang mati. Karena yang mati bukan di jeruk purut sini, ya toh, dia ada di alam barzakh. Tapi kita perlu untuk datangi dia, kita perlu untuk berdoa. Nah, pada awal masa Islam, Nabi melarang pergi ziarah ke kubur. Karena apa? Orang-orang mengkeramatkan kubur dan meminta pada yang dikubur. Kata Nabi, tidak. Kamu pergi mendoakan dia. Kamu mengenang kebaikannya. Tapi kalau mau minta, jangan di sini. Minta kepada Tuhan. Nah, nanti setelah masyarakat Islam menyadari hal ini, setelah diajar oleh Nabi, baru Nabi berkata, sekarang kamu sudah tahu, kamu tidak pergi minta-minta di kubur, maka silahkan pergi ke kubur. Jadi ziarah kubur itu tujuannya sekarang lebih banyak buat kita. Sebenarnya kalau mendoakan dari rumah, bisa dari mana saja. Dari mana saja, tapi untuk ini. Ya. Dan kemudian itu menjadi tradisi selama bulan Ramadan di Indonesia, kerap kali sebelum dan pada saat Lebaran datang untuk berziarah kubur. Itu lebih ke bagian dari tradisi. Sebagian dari tradisi sih ya. Kita di Indonesia ziarahnya sebelum sebelum Ramadan. Kalau di Mesir itu pada hari Lebaran. Hari Lebaran. Di sini juga kadang-kadang hari Lebaran, hari kedua. Itu tradisi. Sebenarnya mendoakan di mana saja bisa. Di mana saja bisa. Itu sampai insya Allah kepada. Dan apalagi konteksnya sekarang ketika kita diminta untuk tidak beraktivitas di luar rumah, maka tidak usah kecil hati ya, Bi? Oh, sama sekali tidak. Kita berdoa dari rumah. Dari rumah, kita kirim Fatihah, kita kirim doa. Kira begitu untuk ziarah kubur. Dan kalau kita datang berdoa untuk yang meninggal, apakah juga berdoa untuk panjang umur kita atau berdoa untuk terserah kita kan? Terserah kita kan? Kalau Nabi berkunjung ziarah kubur, mendoakan yang meninggal mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan, terus mengambil pelajaran. Ini pelajaran pertama yang kita dapatkan. Tidak ada orang yang kekal di dunia. Saya akan kemari juga ini. Saya akan diantar kemari. Satu. Yang kedua, kita mengambil pelajaran apa jasa orang ini.
boleh jadi kita bisa teladani dan lain-lain sebagainya. Itu gunanya ziarah kubur, ya kan? Oke. Jadi teman-teman yang tahun ini tidak bisa berziarah kubur, insya Allah kita bisa berdoa dari rumah Dari kita rumah masing-masing. kita bisa berdoa, dari rumah kita. Dari rumah masing-masing, tidak usah kecil hati. Terima kasih ya Biku. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.